Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, semoga hari ini sahabat uswah selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dipenuhi dengan keberkahan. Sahabat uswah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang berpikir positif di dalam kehidupan kita. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah kata lain dari positive thinking, berpikir positif, atau yang kita kenal di dalam bahasa Arab yaitu husnu adalah baik dan zon adalah prasangka. Jadi husnuzon adalah prasangka yang baik. Lalu bagaimana kita bisa berhusnuzon? Husnuzon adalah a'malul qulub, perbuatan-perbuatan yang ada di dalam qalbu. Dan dia didapatkan melalui ma'rifatullah, pengetahuan-pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena letaknya di qalbu, maka husnuzon berisi dengan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 7 yang menjelaskan bahwasannya husnuzon akan membawa kebaikan bagi yang melaksanakannya. Jadi husnuzon kepada siapapun, kepada Allah, kepada makhluknya, itu akan membawa kebaikan bagi yang melaksanakannya. Sahabat uswah, sesungguhnya husnuzon itu hanya bisa dimiliki oleh jiwa-jiwa mukmin, orang-orang yang mukmin, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana engkau berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Said Al-Khudri menjawab, saya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berprasangkalah engkau kepadanya dengan sesukamu, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang mukmin. Kita tahu bahwasannya husnuzon tidak mudah dilakukan, apalagi ketika kita berada dalam suatu masalah, di dalam suatu tekanan, kemudian kita berada di dalam keadaan yang insecure, tidak nyaman, kita akan berprasangka di luar dari husnuzon. Lalu apa lawan dari husnuzon? Ya, dia adalah su'uzon, berprasangka buruk. Salah satu sahabat saya bertanya, kenapa ketika saya sering mendatangi suatu pengajian, ketika saya sudah banyak melakukan ibadah-ibadah, namun saya tetap begini-begini saja. Saya tidak juga menjadi seorang kaya, seorang sukses, dan lain sebagainya. Namun ada kawan saya yang tidak melakukan hal yang sama dengan saya, tetapi hidupnya lebih enak, hidupnya lebih mapan, dan berkecukupan. Sahabat uswah, intinya bukan pada pertanyaan ini ataupun dari jawabannya, namun esensinya berada pada ketika kita mulai berprasangka tidak baik kepada Allah, artinya tidak bisa menerima kondisi saat ini, maka kita sudah jauh dari husnuzon. Allah sangat menyukai orang-orang yang bisa berprasangka baik terhadapnya, karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, husnuzon bisa memberikan energi positif pada kita. Sahabat uswah, Islam sangat mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku batin.
seperti niat, ikhlas, dan ridho. Hal-hal dalam perilaku batin ini lebih dipentingkan daripada hal-hal yang tampak oleh fisik. Karena di dalam Islam tentunya kita tahu, kita diajarkan bagaimana supaya berniat dengan baik, kemudian melaksanakan ikhlas dengan baik, dan ridho terhadap takdir Allah dengan baik. Secara psikologis, perilaku batin sangat mempengaruhi terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika perilaku batinnya baik, maka itu akan tampak pada perilakunya sehari-hari. Jadi, hati-hatilah sahabat uswah ketika kehidupan kita atau kehidupan di lingkungan kita sudah tidak semestinya, artinya kita harus bisa introspeksi diri apakah ada gangguan di dalam kesehatan mental kita. Dalam kitab Bariqah Mahmudiyah disebutkan bahwasannya salah satu penyakit jiwa adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang lain. Di mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan bahwasannya salah satu indikator dari jiwa yang tenang adalah menjauhi prasangka buruk. Jadi sahabat uswah, ketika kita tahu bahwasannya banyak sekali arahan, larangan supaya kita tidak berprasangka buruk. Untuk apa kita berprasangka buruk? Bukankah masih ada husnuzan yang seharusnya kita lakukan? Berprasangka buruk seperti iri dan dengki menunjukkan kelemahan iman kita, dan itu menunjukkan adanya kotoran-kotoran di hati kita. Jadi sebaiknya kita lebih mementingkan perilaku batin kita sehingga itu bisa terpancarkan kepada perilaku fisik kita. Sahabat uswah, melalui perilaku batin kita tentunya akan tampak pada perilaku fisik kita, di mana kita akan bisa membentuk suatu good relationship, suatu hubungan yang baik dengan teman sebaya kita, dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan masing-masing individu di antara kita. Di dalam agama Islam, indikator-indikator adanya hubungan yang baik atau good relationship tadi tentunya ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, adanya saling toleransi, kerjasama, saling memahami, saling mengisi, dan tentunya saling melengkapi. Islam sangat menganjurkan kita untuk bisa saling bekerja sama, saling bertoleransi, dan berperilaku sosial dengan baik. Itu semua bisa dilakukan jika kita bisa berhusnuzon pertama kali ketika menghadapi suatu permasalahan. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, lalu bagaimana kita bisa melestarikan husnuzon di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam kolbu kita? Yang pertama, tentunya kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah zikrullah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, "Aku sebagaimana prasangka hambaku. Jika ia mendekat kepadaku, maka aku akan mendekat kepadanya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan apabila ia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari." Sesungguhnya sahabat uswah, Allah Ta'ala akan memberikan lebih dari apa yang kita lakukan. Maka berhusnuzonlah kepada Allah, dan Allah akan mencukupi apapun yang akan kita inginkan dan kita butuhkan. Sahabat uswah, sesungguhnya di dalam kehidupan ini, kita juga harus selalu berhusnuzon terhadap apapun. Terhadap penerimaan ilmu, terhadap reaksi sosial, terhadap kehidupan rumah tangga, kita harus selalu bisa mengawalinya dengan husnuzon. Misalkan ketika kita bertanya atau kita ditanya, apa lawan dari kehidupan? Tentunya kematian. Sebagaimana An-Najm 44, wa annahu huwa amata wa ahya. Kemudian ketika ditanya,
Apa lawan dari tertawa? Tentunya menangis. Wa annahu wa adhaka wa abka. Dan di dalam An-Najm 48 disebutkan, apa itu lawan dari kekayaan? Jika sahabat uswah semua berhusnuzon, maka jawabannya bukanlah miskin, tetapi Allah memberikan kecukupan. Wa annahu huwa agna wa aqna. Jadi Allah ciptakan kekayaan dan kecukupan. Sesungguhnya sahabat uswah, kebahagiaan di dalam dunia ini tidak hanya didasari oleh segala sesuatu hal. Kebahagiaan itu akan datang melalui qalbu yang bersih, qalbu yang salim, yaitu qalbu yang selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingat, jika sebuah kebahagiaan diukur dari kecantikan, maka mengapa artis Marilyn Monroe, artis yang terkenal di Amerika tercantik saat itu, harus meminum obat-obatan terlarang hingga ia overdosis? Kemudian yang kedua, jika kebahagiaan diukur dari kesuksesan dan ketenaran, maka mengapa Michael Jackson memilih mengakhiri hidupnya dengan meminum pil obat tidur? Lalu jika kebahagiaan diukur dari kekayaan, mengapa orang terkaya di Jerman, Adolf Hitler, menabrakkan dirinya ke kereta api? Kemudian, jika kebahagiaan diukur dari kekuasaan, lalu mengapa Presiden Brazil, G. Vargas, menembakkan peluru ke jantungnya hingga ia tewas? Dan sahabat uswah, jika kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, maka orang-orang kaya akan memborong semuanya dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan jika kebahagiaan itu berada di salah satu bagian bumi, maka pastinya bagian bumi yang lain akan kosong. Semua akan berpindah ke belahan bumi yang lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu sebenarnya di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adanya di dalam hati orang yang bersabar dan bersyukur, yang diaplikasikan melalui husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sedikit namun mudah-mudahan sangat bermanfaat, bisa dipelajari, bisa diambil hikmahnya untuk kebaikan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.